Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Emak Syakira. Terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Emak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer ya teman-teman. Jadi aku buat video ini cuma ingin sharing bagaimana cara aku menabung dan cara mengatur keuangan ya, bukan bermaksud ria, pamer atau apapun. Dan aku juga nggak bermaksud untuk menggurui siapapun, karena di sini juga aku masih proses belajar. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya, amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku, yaitu evaluasi budget November week 1, nanti lanjut mau budgeting November week kedua. Masya Allah, nggak terasa ya kita udah memasuki minggu kedua ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau evaluasi dulu. Di sini yang pertama ada galon. Galon itu aku budgetkan 15.000, terpakai 5.000 dan sisanya 10.000. Terus lanjut untuk PDAM itu nggak terpakai sama sekali ya teman-teman, karena belum dibayar. Nanti rencananya minggu kedua baru dibayar. Untuk gas ini juga belum bergerak sama sekali, karena rencananya nanti kalau sudah terkumpul uangnya baru bisa beli, karena aku juga jarang di rumah ya bulan ini, karena suami aku sering berangkat gitu. Oke, lanjut BBM ini sisanya 2.000 ya teman-teman. Kemarin aku budgetkan 100.000, jadi yang terpakai 98.000. Oke, groceries habis sama sekali ya teman-teman, 150.000, karena aku kemarin beli beberapa bahan makanan dan juga alat-alat kebersihan ya teman-teman. Nah, IndiHome itu belum tergerak sama sekali karena belum bayar ya teman-teman. Listrik ini rencananya aku mau beli karena di luar sudah bunyi ya teman-teman, udah menandakan pengen diisi gitu ya. Nah, untuk weekly ini habis total, karena kemarin sebelum berangkat itu aku beli dulu gitu ya untuk bahan makanan gitu ya. Nah, pas di sana itu aku otomatis nggak beli karena udah beli gitu. Terus untuk beras ini nggak terpakai sama sekali karena masih ada. Untuk jajan arah habis ya teman-teman, untuk suntik KB juga habis, untuk iuran sampah baru dibayar kemarin, alhamdulillah. Nah, jadi yang tersisa itu cuman galon sama BBM, sisanya itu ada yang habis dan juga ada yang nggak terpakai sama sekali karena memang belum dibayar ya, seperti tagihan-tagihan. Nah, lanjut di sini aku mau hitung dulu ya pakai kalkulator Gemba ini. Bagi teman-teman yang mau samaan sama kalkulator ini, kalian bisa cek linknya ada di atas ya. Maksudnya linknya ada di deskripsi box. Nah, untuk budget plan November week pertama itu udah aku buat juga. Linknya aku taruh di atas ya teman-teman. Itu udah tayang kemarin hari Jumat yang lalu gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah budgetkan sesuai dengan budget yang aku punya. Oke, lanjut kita beralih ke November week kedua. Ini juga aku udah buat ya, baru aja Jumat kemarin itu tayang. Jadi untuk link videonya ada di atas ya teman-teman. Nah, di situ udah aku budgetkan ya untuk budget yang dipakai untuk minggu kedua. Nah, di sini aku mau tambahin untuk saving itu ada pajak 20.000. Untuk budgetnya itu sekitar 370.000 ya teman-teman. Nah, jadi untuk budget setiap minggunya itu berbeda ya teman-teman, dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kebetulan di bulan November ini aku buat jadi minggu keempat, jadi 4 minggu maksudnya. Jadi otomatis semuanya berbeda. Nah, di sini untuk November itu dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Aku buat video ini itu sekitar hari Jumat. Jadi tayang hari Senin, sama aja ya teman-teman. Jadi aku memulai video budgetingnya itu hari Jumat.
nanti tayang hari Senin gitu. Jadi di sini ada berapa, 470.000 ya untuk budget week kedua. Untuk budget ini sebenarnya suami aku itu gajiannya bulanan ya teman-teman, jadi aku ngaturnya per minggu karena memang untuk per minggu ini aku lebih cocok kayaknya daripada per bulan, karena kalau per bulan itu tuh kemarin itu banyak banget yang over budget, terutama belanja bulanan sama jajan itu over budget banget. Nah semenjak aku coba pakai metode mingguan, alhamdulillah berkurang sih ya, tapi nggak sama sekali over sih, cuman ya berkurang gitu. Oke lanjut, yang pertama aku mau isi untuk galon 10.000 karena minggu kemarin kan tersisa 15, jadi aku mau tersisa 10.000, jadi aku mau budgetkan 10.000 aja. Terus untuk PDAM di sini aku mau bayar ya teman-teman untuk minggu kedua ini. Nah jadi aku tambahin budgetnya 40.000, jadi totalnya 70.000, karena untuk PDAM ini aku bayarnya itu sekitar minggu kedua ya teman-teman, jadi ya batas waktunya itu sekitar tanggal 20. Nah lanjut, untuk gas juga aku tambahin 25.000 karena aku mau beli ya. Sebenarnya masih ada sih stok, cuman ya nggak apa-apa beli aja gitu ya, barangkali kan nanti butuh gitu ya, kalau misalnya mendadak atau tengah malam mau masak gitu tiba-tiba gas habis. Nah lanjut, di sini ada BBM. BBM di sini aku tambahin 50.000 ya teman-teman, karena kemarin tuh udah habis ya untuk budgetnya yang 100.000 itu. Karena untuk BBM ini suami aku yang pegang 100% ya teman-teman, jadi dia yang ngatur gitu ya untuk pembelian bensin dan lain-lain. Nah kalau untuk yang lain-lain seperti belanja bulanan, belanja mingguan, itu aku yang ngatur ya teman-teman, karena suami aku tuh sepenuhnya dikasih sama aku gajinya, tapi nanti aku kasih juga dia uang untuk pegangan dia. Nah untuk IndiHome ini aku tambahin 150.000 lagi, karena nanti aku mau bayar ya. Untuk IndiHome ini aku budgetkan itu satu bulannya 250, jadi ini aku mau tambahin jadi 150, jadi jadi jumlahnya 250. Listrik nggak aku budgetkan karena udah ya di minggu pertama. Untuk weekly seperti biasa 50.000. Nah untuk yang tanya cukup apa enggaknya, insya Allah cukup ya teman-teman, tergantung keluarga masing-masing, karena kami kan di rumah cuma ya makan berdua, kalau suami itu jarang makan di rumah, jadi otomatis ya cukup aja untuk budget segini. Untuk beras nggak aku budgetkan ya teman-teman, karena udah di minggu pertama. Untuk jajan ARA ini terakhir 25.000. Nah kalau yang jajan ARA ini antara cukup dan nggak cukup ya teman-teman. Kalau misalnya dia di rumah terus gitu ya, terus aku juga jarang jalan, otomatis ini cukup. Tapi kalau misalnya aku sering keluar, terus itu sering ke toko gitu belanja, nah otomatis ini nggak akan cukup. Nah ini alhamdulillah udah selesai ya. Nah sisa 2.000 tadi aku masukin aja ke dompet ini, siapa tahu untuk bayar parkir ya teman-teman. Ini udah selesai. Ini tuh dompet ini tuh gemoy banget ya, banyak yang salvok di Instagram. Jadi untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi box ya, semua peralatan yang aku pakai. Lanjut, aku mau saving dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku savingnya cuma 20.000 aja, karena keterbatasan budget ya teman-teman, karena aku kan savingnya itu dari sisa belanja bulanan atau sisa budgeting mingguan gitu. Kalaupun ada memang misalnya ada dana lebih atau dana sampingan, itu aku biasa nabungnya tuh di hari Rabu, jadi tayangnya tuh di hari Rabu. Kalau untuk hari Senin itu aku khusus untuk budgeting aja dan sekaligus evaluasi ya teman-teman. Nah di sini aku mau masukin pajak, karena ini kan bentar lagi tuh ya, beberapa bulan lagi, jadi aku mau masukin untuk bayar pajak motor ke suami aku ya teman-teman. Untuk budgetnya itu 20.000, jadi yang terkumpul itu 390.000. Masya Allah ini bentar lagi ya selesai, nggak lama lagi, karena budgetnya itu cuman
500.000 ya teman-teman, nggak banyak, sama nggak terlalu banyak menurut aku. Jadi ya semoga aja ini cepat penuh jadi aku bisa fokus gitu yang melunasi pegadaian, karena untuk hutang pegadaian ini luar biasa. Aku tuh sampai bingung ya teman-teman. Pokoknya biasanya kan aku tahun-tahun kemarin itu nabung untuk nabung tahunan gitu ya, jadi 10% dari gaji. Tapi sekarang ini aku lagi lebih fokus untuk melunasi hutang dulu, karena kemarin kan aku ambil hutang itu gara-gara aku mau beli HP gitu ya, untuk ngonten karena kebutuhan, jadi otomatis mau nggak mau. Nah di sini aku mau ambil untuk pendidikannya Ara ya teman-teman, karena udah mencapai 500.000 seperti janji aku kemarin di minggu pertama itu. Aku mau masukin gitu ya ke pegadaian, karena aku mau nabung emas. Jadi aku ganti sama uang mainan ini ya teman-teman, atau slip money. Nah jadi aku taruh di sini, dan uang benerannya itu aku setor ke bank pegadaian atau setoran bank emas gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nabungnya emas, sistem emas, sama seperti kita nabung di bank, cuman bedanya kita nggak dapat ATM, terus kita juga nggak dapat apa ya, kita dapat buku rekening aja, tapi kita nggak dapat ATM gitu ya maksudnya teman-teman. Nah untuk bukunya tuh seperti ini bentuknya, nanti itu tercatat nominal gramasi emasnya ya teman-teman, bukan uangnya gitu. Oke, alhamdulillah ini udah selesai semua ya teman-teman. Masya Allah, aku tuh lumayan lumayan lama juga, dan mohon maaf kalau misalnya suaraku tuh agak berbeda karena ini hidung lagi nggak enak ya teman-teman. Dan ini insya Allah nanti aku mau setor ke pegadaian. Oke, see you di next video. Assalamualaikum, bye.